Firman Tuhan hari ini kepada kita berbicara hidup bersama di dalam Kristus. Di dalam Dia, Alkitab ini berkata, di dalam Yesus kita menjadi kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang dicatat ayat 18 sampai ayat 20. Bagaimana kita menjadi kawan sewarga? Kalau suratan Filipi pasal 3 ayat 20 itu berkata, kalau saya tidak salah, bahwa kita adalah warga negara kita itu di sorga. Jadi walaupun kita ada hidup sebagai warga negara Indonesia, tinggal di bumi Indonesia, sesungguhnya orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus, warga negara yang sesungguhnya yang kita punya, seperti kata Filipi pasal 3 ayat 20 itu, warga negara kita itu adalah sorga. Haleluya. Karena kita hanya sebentarnya sebagai warga negara Indonesia. Kalaupun dikasih kita hidup 100 tahun, itu hanya waktu yang singkat dibanding dengan hidup di sorga selama-lamanya. Jadi semua orang yang sudah dipersatukan oleh Kristus, semua orang yang sudah didamaikan oleh salib Kristus, warga negara kita sesungguhnya adalah warga negara sorga. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita jadi warga negara sorga, berarti kehidupan kita harus seperti kehidupan orang-orang sorgawi. Amin. Jangan kehidupan orang-orang duniawi. Karena kita warga negara surga. Tentu kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, dan semuanya harus mencerminkan sebagai warga negara surga. Kalau kita bandingkan Alkitab kita ini, Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat ini. Karena kita ini, saya dan saudara adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi manusia baru, seperti 2 Korintus pasal 5 itu mengatakan itu. Menjadi manusia baru, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita itu diciptakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita diciptakan menjadi manusia baru, seperti suratan 2 Korintus itu, kita ini diajarkan sebagai warga negara surga, hidup kita melakukan perbuatan baik. Berbuat baik kepada semua orang, semampu yang bisa kita buat. Itulah ciri dari orang yang memiliki kewarganegaraan surga. Berbuat baik. Kita itu diciptakan berbuat baik. Anak-anak Tuhan yang sudah ada dalam Kristus Yesus itu berbuat baik sebagai kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah. Ibu bapak dan saya adalah keluarga Allah. Amin. Kita itu satu dalam Tuhan. Kita itu warga kerajaan sorga. Kalau namanya sudah keluarga Allah, Allah kita itu berdiam di sorga, kita menjadi bagian dari warga negara sorga. Jadi warga negara sorga itu harus selalu berbuat baik. Katakan berbuat baik. Makanya menghayati Natal ini, bagaimana kita merenungkan kasih Tuhan, perbuatan baik dari Allah. Dia datang dari sorga, Dia berikan hidupnya, datang berinkarnasi menjadi manusia karena berbuat baik. Perbuatan baiknya itu dinyatakan kepada kita. Dia mau rela lahir menjadi manusia di kandang domba yang hina, dan Dia melayani semua manusia.
Itu perbuatan baik, kasih yang luar biasa, kado yang terbesar dalam kehidupan kita, kado yang termahal dalam kehidupan kita, kado yang terbaik dalam kehidupan yang kita terima. Yesus lahir menjadi juru selamat bagi kita. Katakan amin. Di ayat yang ke-21 itu berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita tumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Tumbuh rapi tersusun. Seperti orang membangun rumah. Bagaimana tukang itu menyusun batu batanya sampai tinggi, rapi tersusun. Satu sama lain diikat dia untuk bisa menjadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Kita ini digambarkan oleh Tuhan juga dalam ayat ini. Bagaimana kita disebut menjadi bait Allah yang kudus, yang rapi tersusun, supaya indah dan baik dipandang oleh mata. Di dalam Yesus kita ini tumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Saya baca sekali lagi ayat 21. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kita tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita ini harus sadar bahwa diri kita semua, masing-masing kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita menyadari itu kita sebagai bait Roh Kudus, maka kita harus terus menjaga kekudusan agar kita bisa bertumbuh dengan benar. Katakan amin. Kalau kita menyadari diri kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan supaya kita bisa bertumbuh yang benar. Kalau sudah bertumbuh yang benar, pasti dia berbuah. Haleluya. Kalau dia tidak bertumbuh dengan benar, tidak akan bisa berbuah. Sama seperti ilustrasi yang sering dikatakan oleh pengkhotbah. Kalau orang suka pindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, ke tempat ini, ke tempat itu, tidak akan bisa bertumbuh dengan benar. Walaupun dia sudah mulai muncul akarnya, dicabut lagi, pindah sana, mulai lagi beberapa minggu, beberapa bulan, dia cabut lagi, pindah-pindah. Bukannya bertumbuh, dia akan layu dan mati. Karena dia tidak bertumbuh dengan benar. Kalau hidupnya hari ini dia jaga kekudusan, minggu depan dia melakukan dosa, minggu depannya dia hidup benar, minggu depannya lagi melakukan dosa, itu pun tidak akan bisa bertumbuh dengan benar. Dia akan balik-balik ke awal, hidupnya akan selalu terpuruk karena dia tidak bisa bertumbuh dengan benar. Itulah sebabnya apa kata firman Tuhan kalau kita bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini harus jaga tubuh kita karena tubuh kita juga milik Tuhan. Haleluya. Dan di ayat lain berkata, kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, bukan kreditan. Kamu telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Karena itu kata firman Allah, muliakanlah Tuhan lewat tubuhmu. Haleluya. Di dalam Dia juga, dalam Yesus kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Yesus kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan
menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Yesus kita menjadi tempat kediaman Allah. Sebagai tempat kediaman Allah, kita harus selalu menjalin hubungan dalam keakraban satu sama lain, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Jadi harus ada selalu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagai kediaman Allah, kita dibangunkan menjadi sebuah kediaman Allah satu sama lain. Kita semua menjadi kediaman Allah, sadarilah itu. Makanya hubungan kita, komunikasi kita harus terjalin dengan baik. Keakraban sebagai kediaman Allah, kita dibangunkan, ya, kita dibangkitkan, kita disemangati, kita dibentuk, dijadikan oleh Tuhan menjadi kediaman Allah. Kita dibangunkan satu sama lain menyadari bahwa kita itu harus tahu kita adalah kediaman Allah. Sebagai tempat kediaman Allah, kita harus selalu berhubungan dengan baik. Ada keakraban, saling mengasihi. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 12? Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi sebagai yang dibangunkan oleh menjadi kediaman Allah, kita harus saling mengasihi. Ada keakraban. Memang COVID ini membuat kita menjaga jarak 1 meter minimal. Tapi di dalam Tuhan gak ada jarak yang seperti itu. Kita dekat satu sama lain di dalam roh, saling mendoakan, saling mengasihi. Amin. Memang COVID ini membuat kita menjadi jarak satu sama lain. Bahkan suami istri harus dipisahkan tempat duduknya. Tidak boleh bergandengan tangan, apalagi berpelukan seperti Teletubbies masa-masa lampau. Sekarang nggak bisa lagi kita seperti Teletubbies berpelukan. Jangankan berpelukan, bersalaman pun enggak. Tapi dalam Tuhan kita itu sangat dekat. Haleluya. Penuh dengan keakraban, saling mengasihi. Kasih yang sungguh-sungguh seperti kasih Yesus, kasih agape, yang tidak ada balasnya, yang tidak dituntut pembalasannya, sebagai pemberian anugerah. Kita mengasihi satu sama lain dengan penuh keakraban. Kita mengasihi, dikatakan firman Tuhan, bukanlah kasih yang pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah tanda orang yang memiliki kasih. Tidak suka yang jahat, menjelekkan temannya, merusak nama baik temannya. Tapi dia selalu menjaga bagaimana teman-temannya itu satu sama lain saling akrab, saling mengasihi, bahkan mendahului, memberi hormat, saling menghormati. Haleluya. Yang tua dengan yang muda sama-sama menghormati. Yang tua, yang muda dan tua sama-sama mengasihi, mendahului hormat, memberi hormat. Itu yang dikatakan Alkitab.